Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Dia Rahmadania Henwin, NIM 2108643, Prodi Penjaskesrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang tahun 2021. Saya akan membahas makalah saya tentang referasi play game sport. Dosen pengampu Bapak DRE Zarwan MPD dan Bapak Ruki Febrian Hartika SPD MPD. Baiklah, langsung saja mulai kepada pembahasan yang pertama. Pengertian play. Bermain play merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela, tetapi mengikat sepenuhnya, dengan tujuan dalam dirinya disertai oleh perasaan tegang dan gembira dan kesadaran. Bermain play mempunyai sifat esensial adalah aktivitas untuk hiburan tidak dipertandingkan. Bermain adalah segala aktivitas untuk memperoleh rasa senang tanpa memikirkan hasil yang akhir yang dilakukan secara spontan tanpa paksaan orang lain. Yang harus diperhatikan adalah bahwa bermain haruslah suatu aktivitas yang menyenangkan. Bermain play adalah fitrah manusia yang hakiki sebagai makhluk bermain. Bermain suatu kegiatan yang tidak berpretensi apa-apa. Dalam bermain terdapat unsur ketegangan yang tidak lepas dari etika seperti fair play yang sekaligus menguji ketangguhan, keberanian, dan kejujuran pemain. Walau tanpa wasit pun pemain anak-anak terlihat belum tercemar. Dalam bermain pendidikan, etika yang ada tidak mengenal pada suatu ajaran tertentu karena anak bermain tidak melihat sisi religius, teman, dan bentuk permainan. Karena tidak ada aturan dalam hal religius dalam bentuk permainan. Pendidikan etika di sini yang membentuk manusia yang baik dan kritis, sehingga proses pemberian pembelajarannya lebih bersifat mengembangkan daya pikir kritis dengan mengamati realitas kehidupan. Ada dua hal tujuan ciri yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah suatu itu bermain atau bukan. Yang pertama, bermain dilakukan secara volunteer. Bermain yang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari orang lain. Yang kedua, bermain itu spontan. Bermain kapanpun mereka mau. Selanjutnya, karakteristik bermain play. Yang pertama, bebas, sukarela, dan tanpa paksaan dan dalam berpartisipasi. Yang kedua, aktivitas bermain terpisah dari pembatasan ruang dan waktu. Yang ketiga, hasil dari aktivitas bermain adalah suatu yang tidak diketahui atau direncanakan. Yang keempat, kualitas bermain merupakan bagian dari kehidupan nyata. Selanjutnya, yang kedua, games. Games berasal dari kata bahasa Inggris yang memiliki arti dasar permainan. Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian kelincahan intelektual. Games juga bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya. Ada target-target yang ingin dicapai pemain. Kelincahan intelektual pada tingkat tertentu merupakan ukuran sejauh mana games itu menarik untuk dimainkan secara maksimal. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, games diartikan sebagai permainan. Permainan merupakan bagian dari bermain dan bermain juga bagian dari permainan. Keduanya saling berhubungan. Permainan adalah kegiatan yang kompleks yang di dalamnya terdapat peraturan, play, dan budaya. Sebuah permainan adalah sebuah sistem di mana pemain terlibat dalam konflik buatan. Di sini pemain berinteraksi dengan sistem dan konflik dalam permainan merupakan rekayasa atau buatan.
Dalam permainan terdapat peraturan yang bertujuan untuk membatasi perilaku pemain dan menentukan permainan. Games bertujuan untuk menghibur. Biasanya games banyak disukai oleh anak-anak hingga orang dewasa. Ruang lingkup pada games mempunyai karakteristik: A. Ada kompetisi. B. Hasil ditentukan oleh keterampilan fisik, strategis, kesempatan. Selanjutnya, pengertian sport. Olahraga telah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu. Seiring dengan pertumbuhan usia bumi, olahraga juga mencatat sejarah yang cukup panjang. Olahraga merupakan aktivitas yang melibatkan otot-otot besar dalam tubuh kita. Setidaknya kita menggunakan 40% dari otot besar tersebut dalam melakukan suatu permainan, pertandingan, ataupun aktivitas olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Beberapa ahli dan tokoh penting di dunia ini pernah mengemukakan pendapatnya mengenai pandangannya terhadap olahraga. Seperti Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Soekarno, pernah berbicara tentang pengertian dari olahraga. Olahraga adalah alat untuk melaksanakan 3 tujuan revolusi Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat, masyarakat adil dan makmur, dan tata dunia baru. Dengan kata lain, olahraga adalah alat untuk melaksanakan ampera atau amanat penderitaan rakyat. Kata-kata tersebut keluar dalam pidatonya pada saat dulu yang bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam perspektif pengembangan ilmu keolahragaan masa kini dan masa depan, yang pada hakikatnya olahraga merupakan bagian atau salah satu segi kehidupan manusia yang beradab baik sepanjang masa ataupun dari masa ke masa. Dengan keilmuannya yang terus berkembang, olahraga ini dapat diperhitungkan. Maksudnya, dulu kita sering berpikir kalau olahraga dalam pelaksanaan pertandingan dan perlombaan ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan dapat dimenangkan oleh siapa saja. Namun, setelah adanya penelitian, orang-orang yang bisa mengembangkan bakatnya dalam olahraga sekarang sudah bisa dicari melalui pemeriksaan medis yang kompleks. Artinya, proses pencarian calon atlet dilakukan dengan mencari bakat dari anak-anak kecil. Baiklah, sekian hasil dari pembahasan makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.